Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada mahasiswa di kelas multimedia. Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan di pertemuan 9, ya. Jadi pertemuan 9 ini adalah pertemuan pertama setelah UTS, ya, yang kemarin teman-teman sudah laksanakan dengan baik, ya. So, dikarenakan saat ini kita sedang masih masa Covid ya, jadi otomatis kita ada di rumah semua. So, artinya, pembelajaran tetap harus dilaksanakan ya, kita akan belajar lewat, online ya. Jadi, materi hari ini saya sampaikan, via YouTube dan semoga teman-teman bisa mengikutinya. Oke? Baik, untuk materi hari ini saya hanya lebih ke briefing ke teman-teman ya, soalnya jatuhnya, teman-teman akan dapat tugas nanti di UAS, project ya, project multimedia, kita akan pakai Unity. Makanya di sini di slide-nya adalah pengantar project multimedia ya, asal 2019-2020. Oke, nah topik hari ini yang kita akan bahas yaitu adalah learning outcomes-nya dari mata kuliah ini setelah UTS ya. Jadi teman-teman akan lihat sebenarnya kita ngapain sih nanti setelah UTS ini gitu kan. Yang sebelumnya teman-teman sudah, buat ya SketchUp ya, sifatnya yang sebelum UTS. Projeknya bagus-bagus ya saya lihat ya, ada yang sangat detail sekali, saya hargai sekali itu ya. Ada juga yang masih dasar tapi nggak apa-apa ya, udah bagus ya itu menurut saya. Nah, nanti tinggal itu nanti akan dipakai untuk di project, setelah UTS ini ya. Nah, kita akan pakai Unity, makanya di sini nanti ada kita, persiapan konfigurasi Unity ya. Saya akan sertakan nanti linknya untuk teman-teman tinggal download. Harus versi yang sama, kenapa? Soalnya Unity ini berbeda versi sedikit aja juga sudah beda semuanya ya. Komposisinya, skripnya gitu ya, ada yang kompatibel dan nggak kompatibel. Nah, supaya kita dasarnya sama ya, jadi berarti kita coba semuanya samakan aja dulu ya. Oke, hari ini kita akan bahas tentang komposisi penilaian juga, proyeknya itu seperti apa sama konfigurasi ya. Nah, untuk komposisi penilaian, saya tidak ada perubahan, UTS 30%, UAS 30%, tugas mandiri 40% sudah pasti ya. Ya, jadi kemarin kalian dapat 30%-nya. Nah, untuk yang tugas mandiri, khususnya untuk yang setelah UTS ini, untuk yang teori saya tidak berikan tugas, ya. Jadi nilai tugas mandiri di teori itu saya samakan dengan tugas mandiri yang ada di praktek. Nah, saya akan ngambilnya di situ. Kalau yang minggu lalu, yang yang sebelum UTS kan beda ya. Saya kasih tugas ke teman-teman ya, enggak. Kalau yang sekarang teori enggak, teori fully theoretical apa yang kita akan kerjakan. Nanti nilainya tetap sama gitu. Nanti tinggal dioper aja dari yang nilai dari laporan praktikum tuh, latihan praktek di kelas sama kuis ya. Jadi itu saya samakan aja nilai yang dari praktek saya masukin ke yang theoretical juga ya. Tuh. Nah, ini kurang lebih silabusnya dari minggu 9 sampai ke 16 ya, sampai sampai UAS, sorry. Yang pertama ya kita laksanakan hari ini saya akan bawakan sebenarnya briefing ya untuk hari ini, jadi nggak terlalu panjang juga, nggak panjang lebar juga ya. Lalu di minggu berikutnya teman-teman akan mempelajari bagaimana membuat skenario project multimedia ya. Dan yang berikutnya adalah teman-teman akan melihat Unity 3D itu seperti apa, lalu karakter control itu seperti apa, project deployment, progress multimedia, sama presentasi progress multimedia. Oke, learning outcomes-nya untuk teori seperti ini, lebih ke teori ya, everything is theory. Lalu pengetahuan project multimedianya, dan yang terakhir untuk yang praktikum ya tentu saja project-projectnya ya. Oke, saya awali dengan definisinya terlebih dahulu. Jadi multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan mengubah teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video. Jadi ibaratnya nanti project yang ada di akhir di Unity ini setidaknya minimal ada 2 media. Entah itu teks digabungkan dengan suara, entah itu gambar digabungkan dengan teks, entah animasi digabungkan dengan audio, itu sudah disebut sebagai multimedia. Lebih baik emang semuanya ada gitu ya. Makin banyak makin baik gitu loh menurut saya ya. Tapi setidaknya 2 aja minimal udah cukup. Ya, di mana dia bisa melakukan interaksi, navigasi dan lain-lain. Intinya adalah project yang kalian buat itu harus interaktif.
Ya, interaktif itu adalah kalian bisa mengundang orang itu menggunakan aplikasi kalian dan paham bahwa apa yang kalian akan kerjakan. Ya. Oke, nah ini komponen pembentuk multimedianya seperti apa aja, ada audio, video, gambar, animasi, objek 3D, standar lah ya, seperti yang waktu UTS teman-teman sudah tahu juga. Nah ini contohnya untuk aplikasi multimedia edukasi pengenalan hewan, ini contoh ya, ini contohnya ya, kayak misalnya yang ini herbivora, omnivora, carnivora, ini aplikasinya multimedia seperti ini. Diklik salah satunya, katakanlah herbivora, saya klik, lalu akan muncul menu, ada binatang-binatangnya. Ya, ketika binatang-binatangnya itu diklik salah satunya nanti ada hasilnya, ya, bahwa apa informasi bahwa kayak misalnya saya klik gajah ya berarti gajah ini merupakan ada suaranya juga kalau diklik, ada videonya juga boleh. Itu tinggal tergantung apa kemampuannya teman-teman. Pengennya seperti apa di proyeknya. Saya bebaskan untuk teman-teman untuk mengelola proyek tersebut. Nah, yang berikutnya saya juga beri kesempatan buat teman-teman siapa tahu mau naik level gitu ya. Nggak terbatas hanya project multimedia aja tapi juga sampai ke project augmented reality juga. Ya, boleh. Ini contohnya nih project augmented reality yang saya sempat kerjakan pas di awal-awal itu. Jadi teman-teman bisa coba coba apa buat ya. Ini apa objeknya adalah planet, ada 7 tata surya kita gitu kan dan seolah-olah objek tersebut bisa ada hadir di sekeliling kita gitu ya. Oke, ini project juga saya sama Pak Ade waktu itu ngerjain juga ini tentang project hidrologi AR. Oh, basicnya on AR. Jadi ada proses-proses pembentukan dari hidrologi tersebut, mulai dari apa laut, evaporasi menjadi awan, dari awan sampai turun hujan itu simulasi pakai AR semuanya. Itu menarik bisa dibahas juga. Kalau mau naik level ya. Kalau enggak, save it for mata kuliah augmented reality. Oke, nah ini project UAS-nya seperti ini ya. Silakan bisa dipilih mau pakai yang mana aja ya. Teman-teman bisa buat untuk project UAS nanti seperti yang tadi saya sebutkan itu bisa dipilih ya aplikasi multimedia edukasi itu yang seperti yang tadi saya jelaskan yang tentang gajah ya. Jadi ada kumpulan hewan yang bisa kalian bentuk jadi satu kesatuan. Kalian pilih satu-satu ketika kalian klik satu gambar itu nanti akan ada muncul informasi dari si tombol yang kalian pencet ya. Nah yang kedua adalah teman-teman bisa membuat aplikasi permainan silakan 2 dimensi atau 3 dimensi up to you ya. Tapi saya tekankan jangan pernah mengimport project ya dari Unity, never ya. Kalian import project gitu aja tanpa ada modifikasi yang signifikan nilai paling minimal yang saya akan kasih ya. So be careful with it ya. Import you can do that tapi hati-hati modifikasi perbaiki dengan sebaik-baiknya. Ya, saya nggak mau yang cuma ngambil doang terus kalian pakai no ya. Nah yang ketiga adalah yes saya berikan kebebasan nih kalau kalian mau naik level aplikasi augmented reality silakan bisa dibuat ya atau yang empat ada aplikasi virtual reality. Ini pilih aja salah satunya silakan mau yang mana yang mungkin lebih sesuai dengan teman-teman ya. Nah, ini saya akan kasih teman-teman untuk tugas. Sebenarnya untuk praktikum ya. Untuk praktikum, tapi boleh sudah di-download ya sekarang. Nanti per hari ini, per habis sesi yang hari ini ya, saya akan coba upload ke Classroom Unity-nya yang mana yang harus di-download ya. Nanti kalian tinggal install ya. Video instalasinya nanti saya akan sertakan juga tutorialnya supaya kalian bisa ikuti ya nanti ya tapi saya belum buat ini ya nanti setelah yang hari ini ya lalu kalian harus instalasi setidaknya untuk yang dari sisi Unity ya ada beberapa komponen-komponen yang teman-teman harus install sebelum melakukan instalasi Unity ya contohnya package untuk yang di C-nya untuk package di Windows-nya juga so harus ada itu semua baru kalian bisa install Unity ya nanti kalaupun nanti teman-teman wah ada yang belum keinstall Pak nanti biasanya ada reminder dari pas instalasi Unity-nya aplikasinya apa aja yang kurang ya. Oke, nah seperti biasa untuk pertanyaan saya berikan sesi untuk di Classroom ya per hari Senin ya besok. Video ini saya buat hari Minggu untuk teman-teman di hari Senin bisa lihat sesuai dengan waktunya.
Nah, ini mungkin yang akan sedikit beda dari yang sebelum-sebelumnya, ya. Untuk absensi gimana, Pak? Absensi ini nggak kayak yang kemarin-kemarin. Yang kemarin-kemarin kan saya full gitu ya untuk kalian ya, karena ibaratnya ya udahlah ini lagi masa-masa kayak gini ya. Nah, tapi saya nggak mau kayak gitu lagi. Saya tetap akan melaksanakan absensi berdasarkan seberapa banyak kalian sudah komentar di YouTube-nya. Ya, komentarnya apa di YouTube saya yang nanti saya akan di channel saya di situ. Tetap di komen terus kasih NIM aja, nggak usah nama. Ya, NIM aja. Nanti berdasarkan NIM di sesi seperti biasa, perkuliahan dari jam 7.45 sampai jam 9.25 ya, karena 2 SKS. Itu saya akan ngambil selama waktu itu untuk absensi. Kasih aja NIM-nya, ya. Kalian tonton videonya, saya udah anggap itu kalian masuk. Kalau kalian nggak melakukan itu, saya nggak akan absensi. Ya, kita fair. Ya, walaupun memang kita online pelaksanaannya, tetap kita harus fair. Ya, saya nggak mau yang nggak ngapa-ngapain, nggak melaksanakan kelas terus juga pagi hadir aja nggak kayak gitu bentuknya. Ya, ada pertanyaan nanti silakan diajukan di classroom aja. Oke, baik. Terima kasih untuk partisipasinya, atensinya untuk hari ini. Ya, di pertemuan hari ini. Kita akan jumpa lagi nanti ya otomatis hari Jumat untuk praktikum. Untuk teoritikalnya ya artinya yang di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang skenario ya. 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 Oke, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa. Sekian dari saya.